Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari kitab Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, dan alhamdulillah kita hari ini insyaallah akan belajar tentang sebuah tema, yakni membiasakan kebiasaan baik, ya. Dan subhanallah, tema ini jikalau orang tua semua menyadari, subhanallah, maka insyaallah anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang salih, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang dia bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya pada orang lain. Karena sesungguhnya subhanallah, membentuk kebiasaan baik itu adalah perkara yang mesti dilakukan oleh orang tua, dan ini subhanallah banyak sekali manfaatnya, subhanallah. Jadi kita tahu bahwa anak-anak, subhanallah, ya, ketika mereka dilahirkan ke dunia ini, sesungguhnya mereka sudah membawa fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka. Dan tugas kita adalah merawat fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak-anak kita, ya. Dan kebiasaan yang baik ketika diberikan oleh orang tua, ya, untuk anaknya sejak dini, maka biasanya anak-anak ini akan tumbuh memiliki karakter yang cukup kuat, ya, subhanallah. Hari ini banyak orang tua yang bermudah-mudahan, terutama kebiasaan-kebiasaan baik, ya, bermudah-mudahan untuk melatih diri anak-anak untuk melakukan kebiasaan baik dengan dalih anak-anak nanti, ya, belum dewasa. Padahal subhanallah, yang namanya seseorang ketika dia sudah dewasa, ya, itu kalau karakternya sudah tertanam atau karakternya sudah terbentuk, akan lebih susah untuk dirubah daripada mereka masih kecil, ya, subhanallah. Dan kita tahu seorang anak, ya akhwat, ya, mereka itu sedang berada di masa tumbuh kembang, ya, subhanallah, dan menjadi biasanya anak-anak itu peniru dari orang tuanya, jadi fotokopian orang tuanya, masya Allah, ya. Nah, maka dari itu ketika kita membiasakan diri kita terlebih dahulu menjadi orang yang baik, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka anak-anak pun akan menirunya. Dan terkadang perbuatan yang dilakukan oleh orang tua itu lebih mudah untuk ditiru oleh anak-anak daripada ucapan, hanya ucapan saja. Ya, dan kita tahu bahwa subhanallah, yang namanya orang tua itu role modelnya anak-anak. Kita akan melihat bagaimana karakter orang tua bisa dilihat dari anak-anak, ya, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ketika kita mengajarkan kebiasaan baik juga seharusnya diajarkan setahap demi setahap. Nah, ini penting banget nih. Jadi yang namanya anak-anak itu mereka juga butuh yang namanya continue, ya. Ketika kita mengajarkan kebiasaan baik, kita butuh continue dan ajarkan anak-anak setahap demi setahap, tidak semuanya kita langsung berikan, ya. Dan ini akan menjadikan anak-anak kita lebih kuat, ya, akan menjadikan anak-anak kita lebih bisa untuk menerapkan apa-apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Saya ambil contoh, misalnya kita membiasakan anak-anak untuk mengucapkan terima kasih atau jazakillahu khaira ketika mereka menerima kebaikan dari orang lain. Maka yang saya contohkan di sini kepada anak-anak kaum muslimin, biasanya saya juga mengucapkan terima kasih awalnya, ya, atau jazakillahu khaira kepada setiap anak yang berbuat baik kepada saya, ya. Dari sini anak-anak akan mendengar bagaimana orang dewasa bertutur, ya. Dan kemudian, ya, saya juga membiasakan anak-anak di sini, ayo nak, tadi sudah diberikan apa oleh temannya, bilang terima kasih yuk, jazakallahu khaira yuk.
Subhanallah, saya melihat ada subhanallah anak yang alhamdulillah wa syukurulillah hadza fadlullah. Ya, ini adalah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada anak ini. Masya Allah, barakallahu fi. Dia ketika saya memberikan sesuatu kepadanya, maka kemudian otomatis mulut kecilnya mengucapkan terima kasih ustazah. Ya Masya Allah, Allahu Akbar. Ini adalah hal yang memang perlu kita ajarkan kepada anak-anak, insyaallah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang tua menanamkan kebiasaan baik kepada anak-anak, itu sesungguhnya menjadi amal jariyah. Kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, ya akhwat, ini adalah amal jariyah, ya, yang kelak nanti orang tua bisa memanen hasilnya, baik ketika orang tua masih hidup maupun ketika orang tua sudah meninggal dunia. Apa yang mereka ajarkan dari kebiasaan baik kepada anak-anak, ya subhanallah, dan anak-anak akan terus melanjutkan apa yang sudah kita ajarkan dari kebiasaan-kebiasaan baik. Ketika kita tidak melakukannya, ya, kita akan mendapatkan pahalanya. Ketika badan kita sudah terbujur kaku di kubur, maka anak-anak kita yang senantiasa meneruskan kebiasaan yang pernah diajarkan, kebiasaan baik yang pernah kita ajarkan kepada mereka, kita dapat pahalanya, subhanallah. Dan inilah kebahagiaan, ya, bagi kita sebagai umat Islam, ya. Jadi kalau bukan umat Islam, mungkin mereka akan berpikir bahwa menanamkan kebiasaan baik kepada anak-anak sejak dini itu sebagai investasi, ya, bagi masa depannya, gitu. Kalau kita lebih jauh, ya, pandangannya bahwa sesungguhnya itu merupakan amal jariyah yang harus kita tanamkan, ya, yang harus kita fokuskan. Sebagaimana kita tahu, subhanallah, semua kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan apa yang akan kita sisakan, ya, di antaranya adalah amal jariyah, ya. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu dia. Itu juga bisa masuk di dalam poin ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau sekarang kita mengajarkan kebiasaan baik, artinya kita sedang menanamkan sebuah ilmu yang kelak ilmu itu akan bermanfaat. Ya subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Dan saya masih ingat betul yang namanya anak-anak, ya, alhamdulillah wa syukurulillah, dengan adanya satu di tempat kami, ya, Masya Allah, saya banyak belajar, ya, dari anak-anak, Masya Allah. Jadi anak-anak itu ternyata kalau polanya sudah terbentuk, ya akhwat, maka biasanya, ya, anak-anak yang akan memegang teguh pola tersebut, ya Masya Allah. Jadi kalau pola kebiasaan baiknya itu sudah terbentuk, biasanya mereka lebih kuat untuk memegangnya daripada kita orang dewasa. Karena memang itu adalah hal yang baru bagi anak-anak, dan anak-anak ketika mereka melakukannya dilakukan tanpa beban, ya Masya Allah, Allahu Akbar. Dari sini yuk kita belajar bareng apa sih sebenarnya kebiasaan baik yang harus kita tanamkan, ya, kepada diri anak-anak yang telah dipaparkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya Tarbiyatul Abna. Baik, kita baca, ya, kitabnya beliau. Yang pertama, kata Syekh adalah tasmiyatul aulad inda atasihim, yaitu mendoakan anak-anak kita ketika mereka bersin, ya. Dan kita tahu, kata Syekh, fahadha min haqqil muslimina alaina, dan ini adalah hak seorang muslim yang harus kita laksanakan, yang harus kita tunaikan. Idza hum hamidullah inda atasihim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibahu yarhamukallah. Kalau yang bersinnya laki-laki, kalau yang bersinnya perempuan, yarhamukillah. Wa idza qala lahu yarhamukallah aw yarhamukillah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jadi di sini Syekh mengatakan bahwa hendaklah kita ikut mendoakan ketika anak-anak kita bersin. Ketika anak-anak kita bersin dan mereka mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah kalau anak kita laki-laki. Kalau anak kita perempuan, maka kita doakan yarhamukillah. Dan anak kita akan menjawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah,
bagaimana kebiasaan ini agar menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk seluruh keluarga, ya, kebiasaan saling mendoakan dikala bersin, maka seharusnya orang tuanya lah yang terlebih dahulu untuk memberikan contoh. Misal, orang tuanya bersin, ya, maka orang tuanya langsung otomatis mengucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian nanti misalnya saya yang bersin, ya, alhamdulillah, suami saya langsung mendoakan yarhamukillah. Kemudian saya membalas doanya dengan yahdikumullah wa yuslih balakum, atau sebaliknya, suami saya yang bersin, ya, beliau mengucapkan alhamdulillah, kemudian saya mengucapkan yarhamukallah, ya. Dan itu akan didengar oleh anak-anak kita. Subhanallah, mereka jadi paham. Mereka akan mendengar, oh, kalau bersin, ummah mengucapkan alhamdulillah. Oh, kalau bersin setelah ummah mengucapkan alhamdulillah, abati bilang yarhamukillah. Oh, ummah kembali membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tidak apa-apa dengan suara yang keras sebagai bentuk pengajaran untuk anak-anak kita, ya. Jadi dimulai dari dalam diri kita dulu, ya akhwat, sebagai orang tua. Nanti anak-anak akan melihat, ya, kalimat-kalimat thayyibah ini, mendengar, dan mereka pun akan menirunya. Kemudian saya mengatakan falyu'allamis sabiyyu adabul atas wa annahu idza atasa yahmadullah wa idza huwa hamdullahi fashammathu qala lahu yarhamukillah wa idza lam yahmadullah fala tashmat. Baik, ini ada kaidah yang bagus. Jadi kalau misalnya ada orang bersin, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ucapan alhamdulillah, maka bagi yang mendengar, ia mendoakannya yarhamukallah kalau laki-laki yang bersin, yarhamukillah kalau perempuan yang bersin. Namun kalau yang bersinnya tidak memuji Allah, yang bersinnya tidak mengucapkan alhamdulillah, maka di sini kata Syekh, kita tidak usah mendoakannya, ya fala tashmithu. Jadi kita tidak usah membalasnya dengan ucapan yarhamukillah. Kemudian Syekh membawakan sebuah hadis, ya, dari Anas bin Malik. Akhrajal Bukhari min hadis Anas radhiyallahu anhu qala, ya, diriwayatkan dari Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Atasa rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Shamiyat ahaduhuma wa lam tashmitul akhar. Faqala ar-rajul ya Rasulullah, sammaita hadha wa lam tashammatni. Qala inna hadha hamidallah wa lam tahmadullah." Jadi ada dua orang laki-laki, ketika itu mereka bersin, ya. Maka Rasulullah SAW mendoakan yang satu dan tidak mendoakan yang satunya lagi, ya. Jadi ada dua orang bersin, ya. Rasulullah hanya mendoakan satu saja. Maka kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau hanya mendoakan satu saja? Kata beliau, yang satu mengucapkan alhamdulillah dan yang satu lagi tidak mengucapkan doa. Jadi memang ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya akhwat. Jadi kalau misalnya yang bersin itu dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu doakan. Tapi kalau yang bersinnya tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu menjawabnya dengan yarhamukillah. Subhanallah. Baik, setelah kita belajar di halaman 100 berapa tadi? 100, sekarang kita akan belajar di halaman 101. Baik. Wa akhraja Muslim min tariqi Abi Barda qala dakhalat على أبي موسى وهو في بيت دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباد فعطست فلم يشمتني وعطشت فشمتها قال إن ابنك عطش ولم يحمد الله فلم أشتمه وعطشت فحمد الله فشمتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطش أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشتمته. Baik. Ini ya akhwat, inti dari hadis ini adalah bahwa ketika sama saja ketika ada yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita membalasnya. Ya, kalaupun mereka tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak dibalas. Nah, adab bersin ini juga harus diajarkan. Dan subhanallah, kalau bagi teman-teman, ya, yang memiliki anak-anak, dia homeschooling, ya, belajar bersama teman-teman,
maka boleh ditambahkan pelajaran kenapa. Ya, boleh ibu-ibu yang punya anak-anak homeschooling, anak-anak yang belajar bersama ibu-ibunya, nanti dijadikan sebuah pelajaran, ya, kurikulum dalam rumahnya masing-masing. Itu di antara pelajarannya kenapa kita ketika bersin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada apa di dalamnya, ya. Nanti diulas kembali gitu loh. Ya, dan subhanallah, kalau kita belajar lebih dalam, ya, ternyata bersin itu adalah salah satu respon tubuh, ya, Masya Allah, bahwa ada bakteri yang masuk gitu loh. Maka subhanallah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bersin, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah. Di subhanallah ya akhwat, hal-hal yang demikian itu terkadang kita tidak mempelajarinya, padahal kalaulah kita jelaskan kepada anak-anak kita, wahai anakku, kenapa ketika bersin Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kesempatan untuk memuji Allah, karena ternyata bersin itu adalah nikmat, ya. Coba kalau misalnya kita tidak diberikan bersin, mungkin bakterinya langsung masuk ke dalam tubuh dan itu membahayakan. Nah, ketika anak-anak diberikan penjelasan seperti ini, maka harapannya ketika mereka bersin, mereka tanpa beban mengucapkan alhamdulillah, ya. Baik, itu kebiasaan baik yang pertama, ya akhwat. Kemudian kebiasaan baik yang kedua adalah, kata Syekh, allamahu aidan al-adab 'inda at-tasa'ub. Kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka menguap. Jadi adab menguap. Kalau tadi adab bersin, sekarang yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah adab menguap. Ya, jadi kalau menguap, apa yang harus kita ajarkan? Akhrajal Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah yuhibbul atas wa yakrahus tasa'ub. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Fa idza atasha ahadukum fahamidallah kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yaqula lahu yarhamukillah atau yarhamukallah. Kata Rasulullah SAW, kalau ada di antara kalian yang bersin lalu ia memuji Allah, maka wajib bagi kita yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukillah. Wa amma tasa'ub, apa itu tasa'ub? Tasa'ub itu menguap, huwa minasyaiton, ya. Itu adalah dari syaiton. Ya subhanallah. Jadi ibu-ibu biasanya nguap kapan? Kalau pas baca Quran, kalau pas duduk di majlis ilmu, anak-anak kita nguap kalau pas belajar, subhanallah. Kenapa? Karena diganggu oleh syaitan, karena menguap itu adalah dari syaitan. Fa idza tasab ahadukum, kemudian falyarudduhu mastata' fa inna ahadukum idza tasawab dhahakum minhu syaitan. Kata Rasulullah SAW, bila seorang dari kalian itu menguap, hendaklah ia tahan semampunya. Ditahan, maksudnya ditahan menggunakan tangannya, ditahan. Sesungguhnya setan itu tertawa ketika melihat ada orang menguap, subhanallah. Dan kita harus mencontohkan terlebih dahulu, ya. Bagaimana menahannya? Penjelasannya ada di bawah. Wa fi sahihi Muslim min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasawa ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Kata Rasulullah SAW, bila salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah dengan tangannya. Ya, kita sebagai orang tua ketika kita menguap di depan anak-anak kita, maka kita mencontohkan dulu seperti apa sih menahan dengan tangan itu. Ya, kita biasakan dulu kebiasaan baik itu pada diri kita. Ya. Kenapa harus menahan dengan tangan kita? Kata Rasulullah SAW, fa inna syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu yadkhul, masuk ke mulut orang yang menguap dan tidak ditutup. Nah, apalagi menguapnya besar, wah, setannya banyak yang masuk, ya. Jadi subhanallah,
Hal-hal yang demikian tuh hal-hal yang sepele ya akhwat, tapi akan menjadi kebiasaan yang baik bagi anak-anak kita ya subhanallah dalam kehidupannya kalau kita sebagai orang tuanya telah mencontohkan dengan contoh yang baik, dan ini akan menjadi bekal bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Subhanallah ya. Baik, ini juga bisa dijadikan kurikulum ya akhwat untuk teman-teman yang memiliki pendidikan anak-anak ya, terutama pendidikan taman kanak-kanak ya, atau preschool, itu bisa dijadikan sebagai kurikulum. Kebiasaan baik diantaranya adalah memberikan contoh bagaimana adab ketika menguap ya, adab ketika bersin ya, adab ketika keluar rumah, misalnya adab-adab ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Ya Masya Allah. Kenapa? Karena belum tentu orang tuanya itu tahu akan ilmu ini. Ya, jadi bagi ustazah yang Allah berikan kesempatan atau mengajar, ini saatnya kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik, ajarkan anak-anak didik kita dengan adab-adab yang baik. Baik, kemudian yang ketiga, kebiasaan baik yang seperti apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Yang ketiga, istidzanus sighar inda akhadha syai'in min huquqihim. Nah, ini dia ya, subhanallah. Kita membiasakan kebiasaan baik kepada anak-anak kita untuk meminta izin. Ya, meminta izin ketika mereka mengambil sesuatu. Ya, meminta izin ketika mengambil sesuatu. Seperti apa caranya? Kita sebagai orang tua hendaklah memberikan contoh ketika kita ingin meminjam barang anak-anak kita, maka kita izin terlebih dahulu. Dan ini perlu dibiasakan. Ya, kenapa? Karena biasanya orang tua yang sudah membiasakan dirinya meminjam barang anak dengan izin, maka anak pun akan menirunya. Dia akan berhati-hati untuk meminjam barang kakaknya, akan berhati-hati ketika meminjam barang kawannya, dan meminta izin terlebih dahulu. Subhanallah ya akhwat. Kalau hal ini kita biasakan pada diri anak-anak kita, maka tidak ada lagi ceritanya yang namanya ghosob. Ghosob itu memakai barang orang tanpa izin. Ya, dan ini banyak terjadi, subhanallah, ditemukan pada kasus-kasus apa biasanya kalau ghosob. Dulu ya waktu saya di pesantren tuh ada banyak saya temukan kasus-kasus ghosob itu di pesantren saya dulu waktu saya mesantren ya Masya Allah. Dan ini merupakan hal yang tidak baik ya akhwat. Coba kalau semua orang tua ini paham mengajarkan kepada anak-anak untuk meminta izin, walaupun misalnya itu adalah barang yang kita belikan, tapi kita meminta izin karena kita sudah berikan kepada anak-anak, maka anak-anak kita pun akan demikian. Dia meminta izin ketika menggunakan barang saudaranya, menggunakan barang ayahnya, menggunakan barang ibunya. Boleh nggak misalnya kita izinnya pakai bahasa anak-anak ya, nak boleh nggak Ummah pakai ini, boleh pakai barangnya adik, pensil pinjem ya pensilnya, biasanya saya seperti itu. Mas, Umi pinjem pensil ya, boleh nggak? Iya boleh. Masya Allah, anak-anak juga akan begitu. Boleh nggak pinjem ini Ummah? Ya boleh. Boleh nggak pinjem ini Umi? Boleh. Masya Allah. Dan itu akan memunculkan kebiasaan baik di antara satu sama lain. Baik, fa fi hada isy'aru lil ghulam bil ihtimam bihi min nahiyah wa ta'limul adab al islamiyah min nahiyatin ukhra. Baik. Nah, di sini ketika kita meminta izin kepada anak kita untuk mengambil sesuatu miliknya, ini menunjukkan adanya ihtimam. Apa itu ihtimam? Ihtimam itu perhatian. Perhatian orang tua kepada anak-anak. Ya, dan juga sejatinya kita sedang mengajarkan adab, kata Syekh, ya, mengajarkan adab yang kita ajarkan kepada diri anak-anak kita. Jadi mengandung dua kebaikan. Ketika kita meminta izin kepada anak-anak kita ketika kita mengambil barangnya atau meminjam barangnya, kita sedang melakukan dua kebaikan. Yang pertama, kita sedang memberikan contoh kepada anak-anak kita, menunjukkan perhatian kita pada diri anak-anak. Yang kedua adalah kita sedang mengajarkan kebiasaan baik pada diri anak-anak. Baik, akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bi syarab fa shariba minhu wa an yamini ghulam wa an yasari asyakh
Faqala lil ghulam ata'zinu li an a'ti haula? Faqala ghulam la wallah law athara binasibi minka ahad. Ya Masya Allah. Dari Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW diberi air minum, maka beliau meminum air tersebut, ya. Dan pada waktu kejadian, di samping kanan beliau itu ada seorang pemuda, ya, atau anak. Gulam itu bisa disebut pemuda, bisa disebut anak-anak, ya. Anak-anak, dia yamini gulam, anak-anak aja ya, gulam. Di samping kanan beliau ada anak-anak, di samping kiri beliau ada orang tua. Maka beliau berkata kepada anak-anak tersebut, ya, yang ada di samping kanan beliau, apa kata beliau? Kata beliau, subhanallah, bolehkah aku memberikan air ini terlebih dahulu kepada mereka, maksudnya kepada orang tua, ya. Jadi subhanallah, Rasulullah tuh ketika diberi minum oleh anak-anak nih, Rasulullah ini minum. Rasulullah tidak langsung meminumnya, ya, tapi beliau meminta izin dulu karena ini adalah pemberian dari anak-anak. Beliau mencoba untuk meminta izin kepada anak-anak. Nah, kata Rasulullah, saya izin ya, tak berikan dulu kepada yang lebih sepuh, gitu ya. Apa jawaban anak-anak? Kata mereka, tidak, demi Allah aku tidak akan mendahulukan seorang pun atas engkau ya Rasulullah, gitu ya. Maka Rasulullah pun meminumnya, ya, kemudian diberikanlah kepada anak-anak, ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, ini adalah bentuk pengajaran yang sangat luar biasa, adab yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada diri anak-anak. Masya Allah. Baik, ini penjelasan masih berkaitan dengan poin yang ketiga. Apa kata Syekh? Kalau kita mengambil barang anak-anak kita, minal abna'i syai'an, ya, sesuatu dari anak kita, dan kita menyangka bahwa itu adalah miliknya, padahal bukan miliknya, maka kita jelaskan sebabnya, karena kita nggak tahu. Maaf ya, Umi nggak tahu kalau itu barang bukan milikmu, tapi ternyata milik temanmu, gitu ya, Masya Allah. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anaknya, agar anak-anak tahu bahwa ketika kita mengambil barang bukan miliknya tapi milik kawannya, kita mengakui kesalahan kita. Oh iya, saya salah. Saya kira, Umah kira ini barang milikmu, nak. Ternyata anak kita misalnya bilang, bukan, itu milik kawanku. Ya, saya juga pernah waktu itu, saya kira itu mainan punya putra saya. Kemudian putra saya bilang, bukan, itu punya temanku, gitu ya. Baik, sekarang Umah kembalikan lagi ya ke tempat semula, gitu ya. Kita jelaskan ya kepada anak-anak kita. Di sini dijelaskan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau pernah menarik, ya, seorang anak. Ubay bin Ka'ab pernah menarik seorang anak dari shaf salat, ya. Kemudian setelah salat, anak itu marah-marah ke Ubay bin Ka'ab, ya. Maka Ubay menerangkan sebabnya, ya, bahwa di zaman Rasulullah SAW anak-anak itu shafnya di belakang, ya. Jadi ketika misalnya kita melakukan sesuatu kepada anak-anak kita tidak terima, atau kita melakukan kesalahan saja kepada anak-anak, maka kita jangan malu untuk menjelaskan kenapa sebabnya, ya. Atau misalnya kita melakukan kesalahan, kita tahu itu salah, maka tidak apa-apa yang namanya orang tua mengakui kesalahan yang telah dilakukan di depan anak-anaknya. Dan ini pun sebagai bentuk pengajaran kepada mereka. Subhanallah, ya, di luar biasa ya, dalam Islam itu diajarkan sedemikian rupa. Masya Allah. Baik, kemudian di sini ada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yatruku tashmiyatul atis lamma taraka hamidallah, bayyana sababut tarku tashmid huwa anna alladhi ata salam yahmadullah, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi hamidallah samitu wa in lam yahmadullah fala tashtimu. Abu Musa al-Asy'ari juga pernah suatu hari beliau tidak membalas, ya, orang yang sedang bersin. Maka beliau menjelaskan pada anak yang sedang ada di depannya bahwa waktu itu kenapa saya tidak menjawab yarhamukallah, karena memang dia ketika bersin tidak mengucapkan atau tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sini ada contoh, wa rasul ya'khudhu bi yadil ghulam wal jariyah minat ta'am. Oh ya. Dan Rasulullah SAW pernah suatu hari juga beliau memegang tangan seorang anak, ya, anak laki-laki, al-ghulam itu anak laki-laki, wal jariyah, al-jariyah itu anak perempuan, ketika mereka hendak makan minat ta'am, ya. Dan beliau tidak lupa untuk menjelaskan, subhanallah, apa penyebab beliau mengangkat tangan keduanya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW sedang makan, dan ini bentuk ketawaduan Rasulullah SAW, ini rendah hatinya beliau makan dengan anak-anak, Masya Allah ya. Dan saya itu sudah membayangkan ya akhwat, makannya itu karena ini biasanya satu lingkaran, jadi di wadah satu wadah itu, kemudian nanti dan pakai tangan ya.
Dulu waktu saya jadi ingat waktu kami belajar di Yaman juga begini. Kita tuh tidak ada piring banyak. Jadi saya masih ingat tuh makan tuh ya pakai nampan gitu, satu keluarga duduk lesehan di bawah dan kita makan pakai tangan, itu lebih nikmat ya. Jadi satu nampan, saya, suami, anak-anak gitu ya. Masya Allah, lebih nikmat rasanya. Kalau mau dicoba-coba aja teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya kebiasaan pakai piring, pakai sendok, ya cobalah sekali-kali di hari Jumat misalnya, atau di hari libur, hari Ahad misalnya, ya makan dengan keluarga menggunakan nampan, duduk, kalau bahasa Sundanya ngariung, duduk bareng-bareng ya, terus makan pakai tangan ya. Masya Allah, itu nikmat banget, dan itu banyak pelajaran yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, ketika Rasulullah SAW mengangkat tangan kedua anak-anak, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, maka Rasulullah SAW menjelaskan kenapa beliau mengangkat tangan anak-anak itu. Ternyata mereka waktu makan gak baca basmalah. Ya, ketika makan belum baca doa, maka Rasulullah angkat tangan kedua anak tersebut ya. Karena kata Rasulullah SAW, kalau makan tidak baca basmalah atau tidak baca bismillah, maka syaitan ikut makan ya. Dan ini subhanallah sebagai bentuk ya, dalam hadis ini ya akhwat, kita mengambil faidah bahwa dimanapun Rasulullah berada ketika beliau bersama anak-anak, maka beliau sangat perhatian ya, subhanallah, memberitahukan kepada anak-anak adab ya. Coba perhatikan aja. Jadi yang namanya pemberian adab kepada anak-anak, mengajarkan adab kepada anak-anak tuh gak harus formal, gak harus anak-anak duduk di atas kursi ya, tangannya di atas meja, tidak. Tapi dengan kebiasaan sehari-hari kita ya, kita sedang makan bareng, kita ajarkan kalau makan nak, ambil makanan yang terdekat. Kalau makan nak, pakai tangan kanan. Kalau makan nak, duduk. Kalau makan nak, baca basmalah ya. Subhanallah. Jadi banyak sebenarnya ya akhwat waktu untuk kita bisa mengajarkan adab-adab yang baik kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian di sini hadisnya cukup panjang, coba saya baca dulu sebentar. Fi sahih min hadisin Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadara ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman namnadhu aydina tabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadahu yadihi wa idza hadarna ma'ahu maratan ta'am fajat jadiyatu kannaha tudfa fadabat yadu fi ta'am fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadihi thumma ja'a rabi kannama yudfa fa akhadha bi yadihi fa qala rasulullah syaitan yastahillu ta'ama alla yadhkura ismallahi wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariyah yastahillu bihi wa akhadhat bi yadiha fa ja'a bi hadha Arabi yasahilawi khatu bi yadi walladhi nafsi bi yadi yadahu yadu ma yadaha. Taib. Baik, ini hampir sama maknanya ya akhwat. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak-anak dan kepada Arabi. Arabi itu Arab Badui ya, yang ikut makan waktu itu. Beliau memegang tangannya, kemudian beliau akhirnya memberitahukan bahwa kenapa beliau memegang tangan orang Badui itu, ya, orang Arab Badui itu, karena ketika makan dia belum baca basmalah. Baik, ini ada contoh yang Rasulullah SAW berikan kepada cucunya, yaitu Hasan. Jadi suatu hari Hasan memakan kurma. Ya, memakan kurma. Kemudian Rasulullah SAW ingin mengeluarkan kurma yang telah dimakan oleh Hasan tersebut dengan mengucapkan kih, kata Rasulullah SAW. Mungkin Rasulullah ingin mengajarkan, ya Hasan, keluarkan. Beliau ikut suaranya anak, gitu ya, suruh dikeluarkan. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah SAW menjelaskan, ya, ternyata keluarga Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, anna ala Muhammad la ya'kulu sadaqah, la ya'kuluna sadaqah, bahwa keluarganya Rasulullah SAW itu tidak memakan sedekah, dan kurma yang dimakan Hasan, dimakan cucunya Rasulullah SAW, itu adalah kurma hasil sedekah, ya, berarti bukan miliknya, makanya harus dikeluarkan. Baik. Kemudian terakhir, ini sama ya akhwat, walafdul Bukhari, sama hadisnya ini terakhir. Ada contoh dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Ibrahimul Khalil ya. Ibrahim kekasihnya Allah memberikan contoh ketika beliau ingin menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam ya. Beliau juga menjelaskan kenapa beliau menyembelih anaknya ya. Kata beliau, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Ya, Ibrahim menjelaskan ya akhwat. Apa kata Ibrahim kepada anaknya? Wahai anakku Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan untukku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, dan Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Subhanallah. Jawaban Ismail, subhanallah, Allahu Akbar. Ismail anak yang salih, Masya Allah ya. Apa kata Ismail? Wahai ayahku, kalau itu adalah
adalah perintah dari Rabbmu, ya, maka lakukanlah, ya, dan engkau akan menemukanku dalam keadaan bersabar. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ini luar biasa ya, Masya Allah. Baik, sebentar. Berarti kita sudah dapat berapa kebiasaan ya, akhwat? Saya ingin sedikit-sedikit tapi nempel gitu. Yang pertama tadi ya, mengajarkan bagaimana adab bersin. Yang kedua, mengajarkan bagaimana adab menguap. Yang ketiga, mengajarkan bagaimana adab mengambil barang atau meminta izin ketika menggunakan barang anak-anak kita. Dan yang selanjutnya, kita menjelaskan sebab kenapa kita melakukan hal yang tidak diharapkan oleh anak-anak kita. Ya, untuk apa ya, akhwat? Agar mereka tidak bersedih, agar mereka tahu kenapa ibunya menyuruh mereka untuk sholat misalnya, kenapa ibunya menyuruh mereka untuk belajar, kenapa ibunya menyuruh mereka untuk mengaji. Kita jelaskan. Dan ini menurut saya ya, akhwat, ini adalah hal yang harusnya kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita menggegas anak-anak kita untuk sholat, sebelum kita menggegas anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, sebelum kita menggegas anak-anak kita untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Kita jelaskan, nak, kenapa engkau sholat? Nak, kenapa engkau mengaji? Nak, kenapa engkau harus pakai tangan kanan? Nak, kenapa kalau nguap ditutup? Masya Allah. Dan subhanallah, ini menjadi hal yang baik bagi anak-anak ketika kita memberitahukan terlebih dahulu, ya, kita beritahu dulu, dan itu akan membuat anak-anak akhirnya bisa menerima, ya, Masya Allah. Jadi dalam hal ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memahami perasaan anak-anak kita. Baik, terakhir kita ambil satu lagi. Apa di sini? Istisyaratul abna fima yafhamunah. Nah, jadi di antara kebiasaan baik ya, akhwat, adalah mengajak anak-anak kita untuk bermusyawarah, berdiskusi, ya, Masya Allah, dengan masalah yang mereka pahami. Ya, di tempat kami, di rumah kami, ya, sekarang juga saya sedang duduk di sini. Itu ada, alhamdulillah wa syukurillah hadza bifadlillahi ta'ala, ini adalah pemberian dari Allah, keutamaan dari Allah. Ada meja yang memang kita gunakan untuk duduk bareng. Lebarnya kira-kira berapa? 200 kali 160, ya. Jadi bayangkan aja teman-teman, ranjang tidur, tempat tidur itu, ya, suami saya bikin jadi meja makan, tempat kita berkumpul, tempat kita duduk, tempat kita berbincang, tempat kita belajar, tempat saya memberikan materi ya di sini, ya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Nah, biasanya di sini kita berdiskusi, bermusyawarah, tanya-tanya, ya. Alhamdulillah. Jadi di meja makan tuh bukan cuma sekedar makan, tapi mejanya dipakai multifungsi, ya, berbagai macam manfaat, alhamdulillah. Nah, ini juga bisa teman-teman, kita duduk bareng gitu ya, dan kita tanya kepada anak-anak. Nah, dan tujuannya agar anak-anak kita terbiasa mendengar apa yang menjadi rencana keluarga, dan anak-anak kita beride gitu ya, Masya Allah. Baik, saya bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh. Waqad yafhamul walad fi ba'dil ahyan min al-umuri ma la yafhamu abu. Qala al-walid an yastashirul walad fi ma yafhamul walad wa fi ma yataqannahu wa la yujhalul walad wa la yakhbasu haqqahu 'ala al-ibn an yuqaddima ra'yahu fi thawbin min al-adabi fa qamisun min al-waqar. Baik, di sini ada kata-kata walad dan walid. Ini harus dibedakan ya, akhwat. Walad tanpa alif itu artinya adalah anak. Walid, waw, habis waw ada alif, itu artinya adalah ayah. Ya, ayah atau bapak, itu walid. Ya, kalau ibu walidah. Ya, walad itu adalah anaknya. Jadi kata Syekh, terkadang seorang anak itu dia lebih memahami masalah daripada orang tuanya. Maka hendaklah namanya orang tua dia memberikan kesempatan untuk anak, memberikan memberikan idenya, ya. Dan ini menjadikan anak-anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Masya Allah, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kemudian di sini qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman. Ya, di sini disebutkan wa Dawud wa Sulaiman, disebutkan anak dan bapak. Dawud ayahnya Nabi Sulaiman, Sulaiman anaknya. Dan ketika itu ada kisah di mana kisah tersebut dibawakan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, ya, subhanallah.
Dan ketika itu subhanallah ternyata yang memberikan ide ya dari masalah yang ada adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman, kepada anaknya. Ya, Masya Allah. Jadi boleh ketika anak-anak kita memang punya ide yang bagus, yang tidak bertentangan dengan syariat, ya kita dengarkan. Dan ini bentuk dari bentuk dari kita memberikan kepercayaan diri pada diri anak-anak. Ya. Jadi anak-anak yang biasa didengarkan oleh orang tuanya, mereka biasanya akan lebih dewasa, ya. Mereka biasanya akan belajar untuk bisa mengambil keputusan, ya. Belajar untuk beride, ya. Adik punya ide, gitu ya. Ya kita dengarkan idenya apa. Kalau memang idenya bagus, kita terima, ya. Kalau idenya belum bagus, kita apresiasi. Dan ini menjadikan anak lebih percaya diri, ya Masya Allah. Baik, fafis sahih min hadis Abi Hurairah Rasulullah kanat imra'atan maha ibnahu maja'at Ini kisah panjang sekali ya akhwat. Kisahnya adalah kisah perempuan yang membawa bayinya. Yang satu pernah dengar kan akhwat, bayinya dimakan oleh dhi'ab. Dhi'ab itu serigala, ya. Dan tersisa satu. Jadi ada dua perempuan, ibu-ibu lah, mama bawa masing-masing bawa bayi. Ya, dua perempuan ini, dua ibu-ibu ini bawa bayi. Kemudian bayinya itu waktu itu ditinggal gitu ya. Mungkin mak-maknya entah ngapain. Terus yang satu dimakan serigala, yang satu enggak gitu ya. Nah, akhirnya mak-mak ini, dua ibu-ibu ini mengaku bahwa ini adalah bayinya. Yang satu enggak, ini adalah bayiku. Ya Masya Allah. Dan mereka mengadukan ini fatahakamata ila Daud, kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya. Kemudian setelah itu subhanallah Nabi Sulaiman subhanallah memberikan ide, ya, memberikan ide. Apa kata Nabi Sulaiman? Baiklah, kalau kalian mengaku kalian semua punya bayi ini, kata Nabi Sulaiman, ya, maka kata Nabi Sulaiman, sini datangkan sikin. Sikin itu apa? Sikin itu pisau, akan kubelah bayi ini. Ya subhanallah. Maka apa kata ibu yang asli? Kata ibu yang aslinya, jangan kau belah. Udah saya berikan aja kepada temanku ini. Maka Nabi Sulaiman dari situ tahu bahwa bayi ini adalah milik ibu yang dia tidak tega, ya, ketika melihat anak kecil dibelah gitu, ya Masya Allah. Dan ini subhanallah Allah berikan kepahaman ini kepada Nabi Sulaiman, ya Masya Allah. Kenapa? Karena fitrahnya seorang ibu, ya, itu tidak mau melihat anaknya tersakiti, ya. Dan Nabi Sulaiman tuh cerdasnya luar biasa, ya Masya Allah. Ya, ini semua karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya bayi ini diberikan kepada ibu yang melarang bayi tersebut untuk dibelah, ya Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya akhwat. Kebiasaan baik yang perlu kita tumbuhkan pada diri anak-anak adalah membiasakan anak-anak kita untuk bermusyawarah, untuk berdiskusi, memberikan ide-ide cemerlangnya, ya, karena itu akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang percaya diri. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li walakum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.